Baiklah, saya Miracle Ratu dengan NIM 250711010220 akan mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Menir Ari. Baik, dengan judul Perilaku Konstitusional Warga Negara. Kita akan masuk dalam definisinya. Perilaku konstitusional warga negara adalah tindakan dan sikap yang didasarkan dan sesuai dengan aturan-aturan yang tertuang dalam konstitusi negara, seperti Undang-Undang Dasar 1945. Perilaku ini meliputi mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, menghormati hak asasi warga negara lain, ikut serta dalam proses demokrasi dan pemerintahan, serta menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip konstitusi. Jadi, apa itu tujuan konstitusional? Tujuan konstitusional adalah arah, cita-cita, serta sasaran yang ingin diwujudkan oleh suatu negara. Sebagaimana ditetapkan secara resmi dalam konstitusi atau undang-undang dasar, tujuan ini menjadi pedoman dalam setiap penyelenggaraannya. Mulai dari pembentukan hukum, pelaksanaan pemerintahan, hingga pembangunan nasional. Dengan kata lain, tujuan konstitusional merupakan dasar normatif yang memberi arah kemana bangsa dan negara akan dibawa oleh para penyelenggara kekuasaan. Konstitusional lahir dari kesepakatan kolektif rakyat melalui perumusan konstitusi. Karena itu, ia bersifat mengikat bagi semua elemen negara, pemerintah, lembaga negara, maupun setiap kebijakan dan tindakan pemerintah haruslah sesuai dengan tujuan konstitusional, sehingga tidak keluar dari cita-cita luhur yang disepakati bersama. Contoh-contoh perilaku konstitusional warga negara. Yang pertama, menjunjung tinggi hukum dan peraturan. Warga negara patuh dan tidak main hakim sendiri dalam menegakkan hukum. Yang kedua, menghargai hak asasi manusia, memahami, menghargai dan melindungi hak-hak dasar warga negara seperti hak untuk hidup, berpendapat, dan beragama. Yang ketiga, berpartisipasi aktif dalam demokrasi, menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum serta aktif dalam proses pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan negara. Yang berikutnya, memahami konstitusi, mempelajari dan memahami isi Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan penyelenggaraan negara. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab, melaksanakan kewajiban tugas sesuai dengan profesi masing-masing demi kemajuan negara. Dan yang terakhir, melaporkan tindak pelanggaran. Melaporkan kepada pihak berwajib apabila terdapat tindakan atau pihak yang melanggar konstitusi dan hukum negara. Kesadaran berkonstitusi penting agar setiap warga negara memahami norma-norma dasar konstitusi dan menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini juga menumbuhkan partisipasi warga dalam melaksanakan konstitusi dan pengawasan terhadap perilaku konstitusional. Wujud kesetiaan dan tanggung jawab setiap warga negara terhadap negara dan bangsa Indonesia sebagaimana dengan diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesadaran berkonstitusi juga dapat menciptakan negara yang bisa meregulasikan hukum yang adil dan beradab. Tanpa adanya kesadaran ini, pemerintah dapat berjalan semau-maunya tanpa pengawasan yang efektif dari masyarakat. Dan hak-hak warga negara menjadi rentan dilanggar oleh karena itu pendidikan kesadaran dan berkonstitusi menjadi langkah yang strategis agar generasi muda dan seluruh lapisan masyarakat memahami, menghargai, dan mengimplementasikan nilai konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Aspek konstitusional negara terbagi menjadi 3. Yang pertama, struktural. Dalam aspek ini, konstitusi mengatur secara jelas struktur lembaga-lembaga negara, pembagian fungsi dan wewenangnya, serta hubungan di antara lembaga-lembaga tersebut. Misalnya, dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, kekuasaan negara dibagi ke dalam 3 cabang utama,
yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, atau disebut dengan tres politika. Masing-masing memiliki fungsi dan batas kewenangannya sendiri. Pembagian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan, serta memastikan adanya sistem kontrol dan keseimbangan, checks and balance antar lembaga negara. Yang kedua ada substansi. Aspek ini mencakup pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, kebebasan individu, keadilan sosial, kesetaraan, serta prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya, nilai-nilai tersebut tercermin dalam pasal-pasal yang menjamin hak atas kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk rasa aman, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif. Dan yang ketiga yang terakhir, prosedural. Aspek ini mencakup mekanisme pembuatan undang-undang, pelaksanaan pemilu secara jujur dan adil, proses pengangkatan pejabat negara yang sesuai aturan, hingga mekanisme koreksi terhadap pelanggaran konstitusi seperti judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Perilaku konstitusional negara apakah menghilang? Yang pertama, akan terjadi krisis politik dan ketidakstabilan pemerintah karena lembaga-lembaga negara saling melanggar atau menyalahgunakan kekuasaan di luar batas konstitusi. Hal ini bisa memicu konflik antar lembaga negara dan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Yang kedua, supremasi hukum akan runtuh karena aturan konstitusi tidak dihormati lagi. Kondisi ini menimbulkan anarki hukum, di mana masyarakat mengambil tindakan sendiri tanpa berpegang pada aturan yang jelas. Selain itu, pelanggaran konstitusi seringkali menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, diskriminasi, dan ketidakadilan. Yang ketiga, hilangnya perilaku konstitusional juga akan merusak tatanan ekonomi, karena ketidakstabilan politik dan hukum membuat lingkungan investasi menjadi tidak menarik dan berpotensi menyebabkan krisis ekonomi. Yang keempat, dalam kondisi yang ekstrim, ketidakhormatan terhadap konstitusi dapat memicu disintegrasi nasional, di mana kelompok-kelompok masyarakat merasa tidak dilindungi dan berusaha memisahkan diri dari negara. Sekian, terima kasih.